Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabto Murtado dengan nomor induk mahasiswa 2381130888 dari kelas B23 program jarak jauh pendidikan agama Islam Universitas Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Berikut kami sampaikan tentang sejarah sistem kepercayaan kebudayaan Cirebon. Sistem kepercayaan dan ritual keagamaan di Cirebon itu meliputi yang pertama yaitu pelestarian warisan budaya. Dengan memahami sistem kepercayaan dan ritual keagamaan, kita turut serta dalam melestarikan warisan budaya yang kaya dan unik. Yang kedua, penguatan identitas lokal. Pengetahuan tentang tradisi dan kepercayaan lokal memperkuat rasa identitas dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Yang ketiga, harmoni sosial. Memahami dan menghormati ritual keagamaan membantu menciptakan harmoni dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Yang keempat yaitu pembelajaran sejarah. Setiap ritual dan kepercayaan memiliki sejarah panjang yang mengajarkan kita tentang perjalanan dan perkembangan masyarakat Cirebon. Pengaruh Hindu dan Buddha. Sebelum masuknya Islam di tanah Cirebon, Cirebon sudah terpengaruh oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Hal ini tercermin dari beberapa peninggalan arkeologis seperti candi, prasasti, dan arca yang ditemukan di sekitar Cirebon. Ritual keagamaan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat saat itu juga banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha, termasuk dalam hal pemujaan dewa-dewa, ritual agraris, serta upacara keagamaan. Selanjutnya, datangnya Islam. Kedatangan Islam memberikan pengaruh pada kebudayaan Cirebon. Kedatangan Islam ke Cirebon membawa perubahan besar dalam sistem kepercayaan masyarakat. Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah, salah satu dari anggota Wali Songo, berperan penting dalam penyebaran Islam di daerah ini. Pengaruh Islam sangat kuat dan cepat menyebar, menggantikan banyak praktik Hindu-Buddha sebelumnya. Ajaran Islam yang masuk meliputi konsep tauhid, pelaksanaan sholat, puasa, zakat, dan haji, serta pengenalan tradisi baru seperti ziarah dan maulid Nabi. Masjid-masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, serta tempat penyebaran dakwah Islam. Hal ini hampir mirip seperti keadaan Islam pertama kali ada di muka bumi, yaitu di Jazirah Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tentang kepercayaan lokal dan adat istiadat. Meskipun pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam sangat dominan dalam masyarakat Cirebon, mereka tetap mempertahankan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Kepercayaan ini seringkali terkait dengan kekuatan alam, roh nenek moyang, dan entitas supranatural lainnya. Misalnya, masyarakat masih melakukan upacara dan ritual untuk menghormati roh leluhur dan memohon perlindungan dari kekuatan gaib. Terus selanjutnya yaitu ada namanya ritual keagamaan yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Cirebon. Ritual keagamaan utama di daerah Cirebon itu meliputi yang pertama Maulid Nabi, yaitu perayaan dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan pembacaan sejarah Nabi atau Maulid.
pengajian, serta berbagai acara sosial dan budaya. Acara ini juga seringkali melibatkan arak-arakan dan kegiatan seni tradisional. Kemudian selanjutnya yaitu namanya Syawalan, tradisi yang dilakukan pada hari ketujuh setiap Idul Fitri, yang melibatkan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan seperti ziarah kubur, silaturahim, dan syukuran. Syawalan menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan dalam masyarakat. Terus ada lagi namanya Suroan, upacara yang diadakan untuk memperingati bulan Suro atau kalau bahasa Hijriah atau bahasa Arabnya kalender Hijriah itu namanya Muharram. Dalam kalender Islam tradisi ini biasanya diisi dengan ritual tolak bala, doa bersama dan kegiatan keagamaan lainnya untuk memohon keselamatan dan berkah. Selanjutnya yaitu ada namanya saparan. Saparan itu berasal dari kata sofar, serapan dari bahasa Arab yaitu bulan sofar. Bulan sofar itu bulan sebelum bulan Maulid atau Rabiul Awal. Tradisi saparan. Saparan adalah salah satu tradisi unik dalam budaya Cirebon yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Sofar dalam kalender Hijriah dan memiliki makna simbolik yang mendalam. Atau kalau di daerah Jawa itu banyak namanya ada acara Rabu Pungkasan itu. Rabu Pungkasan itu hari Rabu di bulan Sofar di minggu terakhir. Kalau saparan di Cirebon, dalam tradisi ini masyarakat Cirebon mengadakan berbagai upacara dan kegiatan yang berkaitan dengan rasa syukur dan harapan akan keselamatan. Salah satu kegiatan yang terkenal adalah Grebek Suro, di mana masyarakat berkumpul untuk menyaksikan arak-arakan dan berbagai pertunjukan seni. Tidak hanya itu, ada juga kegiatan seperti pengajian, ziarah ke makam leluhur, dan pembagian makanan tradisional. Saparan mencerminkan rasa kebersamaan dan gotong royong masyarakat Cirebon. Tradisi ini bukan hanya tentang menjaga adat istiadat, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mempererat hubungan antar warga. Selanjutnya yaitu upacara adat keagamaan yang juga hampir sama dengan daerah-daerah lain di Jawa ataupun luar Jawa. Upacara adat keagamaan di Cirebon memiliki banyak bentuk dan variasi, mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan yang ada. Beberapa upacara yang sering dilakukan antara lain ziarah kubur, yaitu mengunjungi makam leluhur atau tokoh-tokoh agama untuk mendoakan mereka. Ziarah ini sering dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang Ramadan atau pada saat Syawal atau juga ketika bulan Muharram. Terus ada lagi namanya ruwatan, yaitu upacara untuk membersihkan diri dari nasib buruk atau sial, bala, yang biasanya dilakukan dengan doa dan sesaji khusus. Ruwatan merupakan bagian dari kepercayaan lokal yang masih dipertahankan. Selanjutnya yaitu tentang peran para tokoh agama dan masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga dan melaksanakan ritual keagamaan di Cirebon. Peran mereka meliputi yang pertama menjadi pemimpin agama, jelas seperti kiai, ustadz, atau ajengan mungkin. Mereka bertugas memimpin upacara keagamaan, memberikan ceramah, serta mengajarkan ajaran agama kepada masyarakat.
Mereka juga berperan sebagai panutan dan penasehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peran pemimpin adat. Seringkali tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat dan tradisi lokal. Mereka memimpin upacara adat dan menjaga kelestarian budaya serta kepercayaan yang ada. Terus yang selanjutnya ada namanya peran masyarakat umum. Semua anggota masyarakat berperan serta dalam menjaga dan melestarikan tradisi dan ritual keagamaan. Partisipasi aktif dari masyarakat memastikan bahwa nilai-nilai dan warisan budaya tetap hidup dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Demikian pemaparan singkat tentang sistem kebudayaan Cirebon dari saya, yang tentu masih banyak kekurangan sana sini baik dari tulisan maupun tampilan. Mohon dimengerti dan diharap maklum, semoga kedepannya lebih baik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.